Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dikabulkan segala hajatnya. Kali ini kita akan berbincang lagi seputaran informasi yang tentunya sangat menarik. Lagi-lagi ya, karena saya pernah berada di komunitas kaum Wahabi, lagi-lagi kita akan membahas berbagai persoalan tentang kaum Wahabi. Tujuannya di sini kita hanya bertabayun, bukan untuk menyalahkan, bukan mencari permusuhan, karena kita ingat Islam adalah bersaudara. Kita boleh berselisih dalam pemahaman, tapi tidak berselisih dalam persaudaraan. Perbedaan itu sudah nyata akan adanya, akan tetapi perpecahan itu jangan sampai ada di antara kita umat Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan tentang pemahaman kaum Wahabi, tapi ini khusus Wahabi yang keras ya, yaitu tentang, menurut saya kalau di pemahaman Wahabi ini memang tidak bisa lagi kita katakan dibilang pintar, tidak dibilang bodoh, juga tidak bodoh, karena mereka hafal ayat, hafal hadis. Saya sendiri dulu waktu semasa masih di komunitas tersebut, sampai sekarang masih juga, tapi tidak seaktif dulu ya. Kalau dulu pengajian-pengajian yang dipimpin oleh ustadz-ustadz tersebut saya sering mengikuti. Kalau sekarang karena saya sibuk sedang mendalami mazhab Imam Syafi'i sekarang, jadi nggak terlalu aktif lagi di grup-grup komunitas kaum Wahabi ya. Kalau dulu pernah sampai ada 4 tahun itu, artinya menguasai ada hadis, menguasai ayat Al-Quran, bukan hafiz ya, tapi memang ayat-ayat yang memang nantinya dalil-dalil tersebut untuk membantah tahlilan, untuk membantah pendapat-pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari dulu, tapi ya sebelum saya, artinya semasih saya berada di komunitas Wahabi itu, itulah tugas kami dulu, menghafal ayat, menghafal hadis. Tujuannya terkadang bukan untuk ilmu sebenarnya sih, tapi memang untuk membantah. Itulah lucunya. Buktinya apa? Ini dia, sekelas Ustadz Abdul Somad saja, padahal ilmunya itu sudah jelas, lugas, ilmiah, dan mudah dipahami, sehingga beliau diterima di rata-rata seluruh penjuru masyarakatnya, bukan cuma saja di Indonesia, di Malaysia dan lain sebagainya. Karena memang keilmuan dan kemapanan ilmu Ustadz Abdul Somad ini sudah jelas ya. Hadisnya juga beliau kuasai, bukan cuman usul fiqh, tapi sampai kepada huruf, cabang-cabang fikih beliau kuasai. Akan tetapi Wahabi masih saja ngeyel, dibilanglah ustadz itu enggak pas. Bahkan ada ustadznya yang mengatakan, Ustadz Wahabi ini mengatakan Ustadz Abdul Somad sesat, Firqah Muhammadiyah sesat. Gitulah sampai beraninya mereka ngomong, kan lucu sebenarnya. Ini saya tertawa aja ya guys, bukan menertawakan. Kalau tertawa itu hak semua orang, tapi menertawakan orang itu nggak boleh. Tapi ini entah kenapa saya tertawa aja kalau teringat pengalaman dulu ya. Kenapa tertawa? Ya lucu aja lah, karena contohnya kan ini perkara dalil. Misalkan kita diberikan hafal ayat ini untuk dalil, hafal hadis ini nanti supaya dalil, karena kita beragama dengan dalil, bukan dengan ini itu. Memang kalau secara kopernya, waduh, memang makanya kalau orang-orang yang baru hijrah, yang semangatnya itu penuh gitu ya kan, itu memang semangatnya luar biasa itu. Kita beragama ini dengan dalil, tapi nyatanya nanti kan bukan dalilnya yang salah loh kawan-kawan. Kalau dalilnya betul, hadis sahih, kemudian ayatnya betul, ayat Al-Quran, cuman rupanya di dalam dalil ini banyak lagi yang harus kita pelajari supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak salah menempatkan, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain.
Contohnya ya, dal itu kan berasal dari kata dalla ya dulu. Nanti ada dal, ada madlul, ada istidlal, mustadlil dan lain sebagainya yang harus dipelajari. Nah, kalau di komunitas Wahabi itu hanya diajarkan dalil, Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara pengambilan hukum, bagaimana cara pemakaian hadis itu bodoh amat. Sehingga apa yang terjadi? Ya rusaklah. Bukannya kebenaran yang didapat, yang ada taunya merasa benar sendiri. Kenapa merasa benar sendiri? Ya wawasan tadi kurang. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, sekelas Ustadz Abdul Somad saja yang ilmunya sudah luar biasa itu berani lagi Wahabi katakan sesat ini itu. Waduh. Padahal orang-orang profesor seperti para dosen-dosen di Universitas Islam di Indonesia ini saja mengakui kecerdasan Ustadz Abdul Somad, tapi mereka Ustadz Wahabi mengatakan malah Ustadz Abdul Somad sesat dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi ya guys, saya cuma tertawa saja, ini bukan menertawakan. Kalau saya menertawakan seseorang itu salah, tapi kalau saya tertawa sendiri, ya bisa saja saya lucu terhadap diri saya sendiri saja ya. Kenapa saya bisa tertawa? Karena dulu saya lama di komunitas tersebut gini. Tujuan saya dulu itu hanya belajar, tapi tidak mengamalkan. Sesekali ada juga ikut, misalkan gini kan, dalam sholat tarawih kan, kalau di Mazhab Syafi'i ataupun NU, kalau organisasi kita di Indonesia, kalau lagi ininya kan lagi semangat ibadah, ya udah saya ikut NU 20 rakaat. Tapi kalau misalkan lagi malas, itu ikut sama mereka yang 8 rakaat. Itu dulu, tapi sebelum saya belajar mazhab Syafi'i. Kalau sekarang ya alhamdulillah, saya dulu niatnya kan hanya beberapa tahun saja, tapi rupanya mazhab Imam Syafi'i ini sangat luas, begitu sangat luas. Kalau saya pribadi, saya akui, jangankan mampu menyimpulkan semuanya, per bab saja mungkin kita nggak bisa menyimpulkan. Begitulah luasnya hasil ijtihad Imam Syafi'i. Tapi lagi-lagi kaum Wahabi ini lucu sekali pokoknya. Ini jangan tersinggung ya kaum Wahabi ya. Kalau memang kalian percaya fanatik sama ustaz-ustaz itu, ya silahkan, itu hak kalian ya. Cuman sebagai umat Islam, kita kan harus menjalankan sunnah. Sebagian daripada sunnah itu kan hendaklah kita itu kan supaya saling mengingatkan antar umat Islam. Nah, tujuan saya di sini hanya memberikan informasi, bukan melarang Anda untuk mengikuti ustadz-ustadz yang sistem metode ala Wahabi. Wahabi maksudnya Abdul Wahab kan, yang mencoba melakukan sebuah gerakan untuk pemurnian agama Islam. Sebenarnya dari tujuannya saja ini sudah tidak ini lagi ya, tidak ilmiah lagi. Pemurnian Islam itu kan seharusnya cocoknya untuk orang ini ya, orang yang bukan agama Islam. Tapi masalahnya pengikut kaum Wahab ini, mereka memukul rata walaupun orang yang sudah beragama Islam. Itulah mazhab Wahabi ini, lucu lah. Lagi-lagi kawan ya, saya tidak pernah menertawakan kawan-kawan. Tertawa apa salahnya tertawa, biasa kan. Cuman menertawakan itu yang nggak boleh. Ingat itu kawan. Salam kenal buat semuanya. Kalau misalkan ada yang lebih memang mengetahui, artinya memang yang merasa benar bahwasanya ustadz-ustadz Wahabi tersebut berada dalam garis lurus, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing aja ini. Cukup sekian. Cuman intinya yang saya bilang kan, kalau saya yang dibilang, yang kalian bilang itu sesat apa segala macam, ya
mungkin masih bisalah jadi pertimbangan bagi orang ini kan, karena memang saya bukan seorang ahli ilmu. Tapi kalau seorang yang sudah sekelas Ustadz Abdul Somad saja mereka menganggapnya sesat, padahal beliau menguasai seluruh berbagai cabang ilmu, itu udah luar biasa. Udahlah, saran saya kalian yang itu nggak usah lagi percaya sama Ustadz Wahab. Kalian ikut saya aja, ikut maksudnya ikut keluar. Itu kan terserah mau kalian mempelajari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, ataupun kalian mengikuti organisasi misalkan seperti yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlannya, yaitu Muhammadiyah. Kenapa? Kalau di Muhammadiyah itu kita diberi kebebasan untuk berijtihad. Itu saja bedanya dengan bermadzhab. Kalau bermadzhab itu kan kita tidak sebegitu diberi kebebasan, bukan dalam arti kata tidak diberi untuk melakukan ijtihad sendiri, bukan, akan tetapi itulah daripada kehati-hatian ulama mujtahid. Karena kalau kita menggali sendiri hukum bisa-bisa tersesat. Makanya kalau orang yang sudah bermadzhab itu mereka fokus kepada mazhabnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Sekali lagi saya tertawa bukan menertawakan.